Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to my English corner with me Dini. Today we are going to learn expression of showing appeal. Have you ever heard about this expression? And what is the function? Okay, so let me give you some information about it. Showing appeal is expression indicate to someone that you want help or advice. Showing appeal adalah himbauan yang diungkapkan kepada orang lain agar orang tersebut melakukan hal yang sebaiknya dilakukan. Pola yang digunakan pada ungkapan showing appeal ini adalah pertama penggunaan kata should. For example, you look pale, you should take a rest. Pola yang kedua adalah penggunaan kata ought to. For example, you ought to wear a helmet when you ride a motorcycle. Pola yang ketiga adalah penggunaan had better. For example, our exam is in 4 days. You had better study harder. Oke, perhatikan sekarang ketiga ungkapan berikut ini. Pada pola pertama, kita menggunakan should. Kemudian, pada pola yang kedua, kita menggunakan ought to. Dan pada pola yang ketiga, kita menggunakan had better. Seluruh pola ini setelah modal verb, kita harus menggunakan verb 1. Selain itu, kita juga harus memperhatikan konteks kalimat. Should digunakan apabila imbauannya itu berbentuk saran, tidak ada pemaksaan. Sedangkan ought to itu digunakan apabila imbauannya berbentuk aturan yang berlaku. Sedangkan had better digunakan apabila imbauan tersebut tingkat urgensinya lebih tinggi karena memiliki konsekuensi apabila imbauan tersebut tidak kita laksanakan. Showing appeal juga menggunakan pola kalimat let's, kemudian diikuti dengan verb want. For example, let's prepare for the exam. Pola kalimat ini digunakan untuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian pola yang berikutnya adalah penggunaan shall, kemudian subject, kemudian verb one. For example, it is getting warmer. Shall I open a window? Nah, penggunaan shall di sini digunakan pada kalimat tanya. Pola yang ketiga, penggunaan why don't. For example, why don't you do the school project together? Penggunaan why don't juga ditempatkan pada kalimat tanya. Nah, sekarang apa sih perbedaan penggunaan shall dengan why don't pada kalimat tanya? Kita menggunakan shall apabila subjek yang digunakan adalah I. Sedangkan apabila subjeknya we atau you, kita menggunakan why don't. Kesimpulannya adalah kata should, ought to, had better, shall, let's, why don't you itu diikuti oleh kata kerja pertama. Selanjutnya adalah penegasan kembali mengenai penggunaan should, ought to, dan had better. Penggunaan should itu digunakan apabila imbauan menyampaikan permintaan agar orang-orang mau melakukan yang kita sarankan. Nah, ini bentuknya saran ya. Kemudian ought to itu adalah himbauan yang melakukan sesuatu dikarenakan aturan yang berlaku. Sedangkan had better itu adalah himbauan yang tingkat urgensinya tinggi. Bila tidak dilakukan, maka ada konsekuensi. Here's some example of the sentence using expressions of showing appeal. So you have to choose one of the best answer for it. Number 1, the train is leaving. You blah blah run. Kereta segera berangkat. Kamu harus berlari. Nah, di sini ada satu konsekuensi kalau kita terlambat. Maka kita menggunakan
had better. Number 2, you should blah 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 admit if you make a mistake. Kamu harus minta maaf jika kamu melakukan kesalahan. Ya, di sini sepertinya aturan sosial. Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Maka kita memilih ought to. Number 3, you blah 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 call your mother more often. Kamu sebaiknya menelepon ibumu lebih sering. Ini lebih cenderung kepada saran. Maka kita memilih should. Number 4, blah blah blah, I pick you up from school. Oke, di sini jelas sekali kalimat tanya, maka pilihannya ada 2. Kita menggunakan shall atau why don't. Karena kita menggunakan subjek I, maka yang digunakan adalah shall. Number 5, students blah 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 sleep during the class. Siswa seharusnya tidak tidur selama pembelajaran. Ini adalah kalimat negatif, maka penggunaannya kita menggunakan not. Had better not, shouldn't, ought to not. Oke, karena ini merupakan sebuah pernyataan ungkapan yang dimana ada konsekuensi apabila imbauannya itu tidak kita lakukan, maka kita menggunakan had better not. Ya. Number 6, let's go shopping. Di sini ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif hanya satu modal verb yang digunakan, yaitu let's. Number 7, students blah 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 obey school policy or they will be expelled. Siswa harus mengikuti aturan sekolah atau mereka akan dikeluarkan. Ini adalah imbauan karena aturan berlaku. Maka kita menggunakan ought to. Number 8, you must wake up early tomorrow. You blah 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 go to bed now. Kamu harus bangun pagi ini besok. Kamu titik-titik pergi tidur sekarang. Di sini ada keharusan yang kayaknya ada konsekuensi deh kalau dilanggar, yaitu kita pasti kesiangan bangunnya, maka kita pilih had better. Number 9, I don't think you blah 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 smoke so much. Saya pikir kamu tidak seharusnya merokok banyak merokok. Nah, di sini kira-kira apa ya? Menggunakan had better not, should not, atau ought to not, ya. I don't think you smoke so much. Ini pasti kalau kita langgar ada konsekuensi. Konsekuensinya bisa kita sakit, ya, juga mengganggu kesehatan. Maka kita menggunakan had better not. Number 10, you blah 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 cut your hair. You look more beautiful with your long hair. Kamu titik-titik memotong rambutmu. Kamu kelihatan cantik dengan rambut panjangmu. Di sini ada satu pernyataan yang bertolak belakang. Berarti yang pernyataan pertama adalah kalimat negatif. Harus kalimat negatif. You had better not, shouldn't, atau ought to not. Perhatikan di sini konteks kalimatnya adalah kamu seharusnya tidak memotong rambutmu. Kamu kelihatan lebih cantik dengan rambut yang panjang. Kayaknya ini lebih cenderung kepada saran. Maka kita memilih should. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara giving advice dan showing appeal adalah kalau giving advice itu lebih cenderung kepada imbauan yang tidak ada penekanan, sedangkan showing appeal itu adalah saran atau himbauan yang lebih mendesak sifatnya. After you are learning expression of showing appeal, there is an assignment you have to do. With the steps are: first, learn another expressions of showing appeal from different source.
2. You have to make 3 expressions of sewing appeal. 3. Practice how to pronounce the expressions. 4. After you are ready, record your voice and send it via Google Classroom. And the last one is you have to do some exercise in Ruang Guru. Jadi tugasnya adalah, pertama, kamu cari ungkapan expression sewing di sumber yang lain. Kemudian buatlah 3 ungkapan untuk sewing appeal. Kemudian practice atau berlatih ya, bagaimana cara pengucapannya. Setelah kamu siap, maka kamu rekam suara kamu dan kirimkan via Google Classroom. Nah, di sini yang terakhir ya, kamu harus melakukan latihan soal yang sudah saya simpan di Ruang Guru. Alright everyone, thank you for your attention and good luck.